Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Leli Sari. Di sini kita akan membahas materi kedua ya, tentang mata kuliah Hukum Penempatan Tenaga Kerja atau PMI ke luar negeri. Di minggu sebelumnya kita sudah membahas masalah sejarah dari tenaga kerja Indonesia. Sekarang kita akan membahas masalah di undang-undang tentang PMI ya, tentang pekerja migran Indonesia, bagaimana tata cara penempatannya, pelindungannya, dan lain-lain. Baiklah, di slide pertama di sini kita akan membahas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini kita lihat dulu bagaimana latar belakang daripada undang-undang tersebut, di mana pada tahun 2017 DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi undang-undang, di mana ini menggantikan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ini menandakan akhir dari perjalanan panjang yang lamban dan terjal dari proses legislasi untuk pelindungan buruh migran Indonesia yang setiap saat menghadapi kerentanan. Jadi sejak disahkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, ada istilah baru yaitu tenaga kerja Indonesia diganti menjadi pekerja migran Indonesia. Yang kedua di sini tentang pengertiannya. Apa sih pengertian dari pelindungan pekerja migran Indonesia tersebut? Yaitu segala upaya untuk melindungi kepentingan calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Yang kedua, calon pekerja migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Keluarga pekerja migran Indonesia adalah suami, istri, anak, atau orang tua termasuk hubungan karena putusan dan atau penetapan pengadilan, baik yang berada di Indonesia maupun yang tinggal bersama PMI tersebut di luar negeri. Jadi cakupan daripada pelindungan pekerja migran Indonesia sebenarnya ada 3 ya di sini, yaitu yang pertama tentang cakupan kepada calon pekerja migran itu sendiri ya. Yang kedua cakupan pelindungan terhadap PMI-nya atau pekerja migran itu sendiri. Dan yang ketiga cakupan pelindungan kepada keluarganya, yaitu keluarga pekerja migran Indonesia sendiri. Itulah cakupan-cakupan yang ada dalam pelindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang PMI, pelindungan PMI. Jadi slide berikutnya di sini membahas tentang area perlindungan pekerja migran Indonesia. Apa saja areanya? Yaitu ada 3: sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Sebelum bekerja di sini keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan. Selama bekerja yaitu keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama PMI ini dan anggota keluarganya berada di luar negeri. Setelah bekerja itu keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak PMI dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal. Termasuk di sini pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif. Selanjutnya di sini konsep pelindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2017 itu sebenarnya pertama di sini negara sebenarnya tidak memobilisasi pekerja migran Indonesia itu untuk bekerja ya, namun memfasilitasi dari migrasi itu sendiri. Kemudian calon PMI tidak direkrut namun mendaftar ya, di mana di sini pekerja migran Indonesia itu sebagai subjek yang aktif karena negara tidak memobilisasi. Makanya
pekerja migran itu harus menjadi subjek yang aktif. Kemudian setelah itu ada jaminan sosial melalui skema sistem jaminan sosial nasional. Setelah itu kalau terjadi sesuatu ada sanksi pidana yang tinggi terhadap pelanggar undang-undang PMI itu. Kemudian PMI tidak dibebani biaya penempatan ya. Dan kemudian pelindungan lebih diutamakan, yaitu kompetensi sebagai syarat utama. Kemudian optimalisasi peran pemerintah pusat dan daerah serta desa. Jadi ada di sini optimalisasi peran pemerintah dari pusat sampai ke desa. Yang selanjutnya di sini kita lihat bagaimana sih syarat bekerja di luar negeri, apa aja syaratnya. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang PMI tersebut, yaitu ada 5 syarat ya. Yang pertama usia minimal 18 tahun. Dan yang kedua di sini memiliki kompetensi. Ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, terdaftar pada Disnaker atau lembaga terpadu satu atap kabupaten kota dan memiliki nomor peserta jaminan sosial. Jadi harus mempunyai dulu ya nomor peserta jaminan sosialnya. Yang kelima di sini dokumen harus lengkap. Jadi dokumen-dokumen yang diperlukan itu harus lengkap, jangan tidak lengkap. Selanjutnya di sini kita melihat kelengkapan dokumen apa saja sih bagi calon PMI tersebut ada di pasal 13. Yaitu ada 8 ya, surat keterangan status perkawinan, surat keterangan izin suami atau istri, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia dan perjanjian kerja. Kemudian di sini kita melihat ada juga tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat sampai desa. Bisa Anda perhatikan di sini lengkap ya. Jadi ada koordinasi antara pusat, dari pusat sampai ke desa. Kita lihat dalam pasal 39, pasal 40 dan pasal 41 dan 42 yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat sampai desa. Ya, kita di sini membahas tentang desa ya, karena desa juga memiliki kepentingan terhadap pelindungan TKI tersebut. Karena selama ini desa tidak terlalu dilibatkan, tapi setelah ada undang-undang ini desa memiliki peran penting juga terhadap pelindungan pekerja migran Indonesia, yaitu menerima apa sih tanggung jawab daripada pemerintah pusat sampai desa. Di sini desa, terutama pemerintah desa mempunyai tanggung jawabnya menerima dan memberikan informasi dan permintaan pekerjaan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan. 2. Melakukan verifikasi data dan pencatatan calon pekerja migran Indonesia. 3. Memfasilitasi pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan calon pekerja migran Indonesia. 4. Melakukan pemantauan keberangkatan dan kepulangan pekerja migran Indonesia. Dan 5. Melakukan pemberdayaan kepada calon pekerja migran Indonesia kepada PMI dan keluarganya. Baiklah, untuk kesempatan kali ini materinya cukup sampai di sini saja. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.